Jumpa lagi, Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue hari Jumat malam di Belanda ya. Gak sabar gue sebenarnya untuk nunggu hari Sabtu sore. Kenapa? Karena Manchester United akan bertanding lagi ya melawan Newcastle United setelah jeda internasional. Plus tentunya hal yang dinantikan juga oleh fans Manchester United dimanapun ya, yaitu adalah kembalinya Cristiano Ronaldo ke Old Trafford ya, CR7 back to Manchester United ya, coming home. Cuman kali ini gue nggak mau bahas itu, gue mau bahas berita lain ini ya, yaitu adalah squad Manchester United ini sudah confirm ya, gue dapat ini dari sosial medianya Manchester United. Jadi ya squadnya ini sudah dikonfirmasi ya, sudah official. Berikut juga dengan nomor punggungnya. Kita bahas siapa saja pemain-pemain itu plus nomor punggungnya ya. Nomor 1 ada David De Gea. Ya, David De Gea gue pikir sih akan masih menempati posisi penjaga gawang utama dari Manchester United ya. Penjaga gawang nomor 1. Nomor 2 Victor Lindelof. Victor Lindelof gue pikir sih ya menit bermainnya akan tidak seperti musim lalu ya dengan kedatangan Varane, tapi menurut gue tetap akan memberikan persaingan yang ketat ya kapten dari timnas Swedia ini. Nomor 3 ada Eric Bailly. Ya, Eric Bailly gue pikir sih masih tetap lebih untuk ya rotasi atau penghangat bangku cadangan. Phil Jones nomor 4. Phil Jones jujur gue nantikan ini ya, kapan debut kembalinya dia bersama Manchester United. Nomor 5 Kapten Harry Maguire. Gue harapkan ya bermain lebih konsisten ya, tidak seperti musim lalu ya, sempat bermain buruk, jelek di awal musim. Lalu bermain cukup stabil, cukup bagus di tengah-tengah musim dan cedera di akhir musim. Ya, musim ini gue harapin dia bisa bermain stabil dan leadershipnya terutama ya bisa lebih berkembang lagi di Manchester United ya. Nomor 6 ada Paul Pogba. Ya, Paul Pogba gue harapin sih ya lebih kejelasannya sih lebih terlihat ya, maksud gue kejelasan status kontraknya bagaimana ya, karena kan dia akan habis akhir musim ini ya. Dan kan belum jelas nih apakah dia setuju diperpanjang atau tidak begitu ya. Ini menarik sih untuk dinantikan, walaupun gue memperkirakan dia akan lepas gratisan akhir musim nanti ya. Nomor 7 ada Cristiano Ronaldo. Ya, coming home. Gue pengen lihat apakah dia, yaitu tadi ya, mudah-mudahan belum habis seperti orang sering bilang ya, komentar miring. Walaupun ya kalau gue ngeliat dari statistik dan masing-masing dan lain-lainnya tuh data ya, perolehan dia di Juventus bagaimana, di Real Madrid, gue pikir sih dia tetap akan memberikan kontribusi ya, jadi mesin gol bagi Manchester United tentunya ya. Nomor 8 ada Juan Mata. Ya, Juan Mata ini juga musim terakhir bersama Manchester United, kita lihat ya perannya bagaimana, walaupun ada kabar dia akan menduduki tim kepelatihan ya, masuk ke tim kepelatihan untuk musim depan. Nomor 9 ada Anthony Martial. Kita lihat bagaimana Anthony Martial ya, mudah-mudahan bisa tampil tidak seperti musim lalu, tapi seperti 2 musim lalu dan musim-musim sebelumnya ya, dimana dia bisa tampil tajam. Nomor 10 ada Marcus Rashford. Marcus Rashford mudah-mudahan ya lebih stabil lagi ya, penampilannya lebih tajam lagi, lebih konsisten lagi. Nomor 11 ada Mason Greenwood. Ya, Mason Greenwood so far so good ya. Mudah-mudahan itu tadi bisa tetap menjaga penampilan yang seperti ini, konsistensinya, karena ke depan ini kan ketika pemain-pemain lain sudah mulai tampil lagi, otomatis dia harus lebih menunjukkan ya untuk mengamankan tempatnya. Plus kalau dia dipanggil ke timnas Inggris pastinya ya. Nomor 13 ada Lingard. Ya, gue nggak begitu banyak komentar tentang Lingard. 14 Jesse Lingard. Ya, ini juga ya kontrak ditolak. Dia ingin konsentrasi ke mendapatkan menit bermain yang banyak ya. Ya kita lihat bagaimana, karena sebenarnya ya dia ini kan posisinya sulit ya, karena di posisinya dia saat ini di tim, di squad itu cukup sesak ya, dengan kualitas yang cukup bagus. Nomor 16 ada Amad Diallo. Ya gue pikir sih sepertinya Januari akan lepas ya dengan status pinjaman, karena kita tahu Amad ini pemain muda potensial, kemarin nyaris ke Feyenoord tapi batal. Jangan lupa ya, dia didatangkan itu kan dari Italia, dari klub Italia itu kan dengan harga cukup mahal ya, dan kalau hanya untuk menghangatkan bangku cadangan ikut latihan doang, gue pikir sih sayang aja ya, harus ditambah menit bermainnya. Nomor 17 Fred, pemain kontroversi ya.
yang banyak pendapat miring, walaupun gua sih tetap berpikir bahwa Fred ini adalah salah satu elemen penting yang Manchester United miliki ya, terutama di posisi defensive midfielder ya. Kita tidak punya banyak pilihan dan menurut gua Fred ini salah satu yang terbaik di posisinya saat ini ya. 18 Bruno Fernandes ya, menurut gua no comment tentang Bruno Fernandes ya. Kualitasnya mudah-mudahan lebih stabil saja. Nomor 19 Rafael Varane. Ya mudah-mudahan adaptasi itu penting. Kemarin lawan Wolves sudah oke, tapi again ya, tim di Liga Inggris ini kan bukan hanya Wolves ya, banyak juga tim-tim lain dengan karakter yang berbeda-beda. Karakter Wolves kemarin gue bilang sih belum menunjukkan karakter tim Inggris yang lebih fisik ya sesungguhnya. Ya mudah-mudahan dia bisa catch up ya. Nomor 20 Diogo Dalot, ini menarik ya, menjadi saingan dari seorang Aaron Wan-Bissaka di bek kanan. Kita lihat bagaimana kiprahnya ya. Mudah-mudahan dia juga punya sisi kompetitif ya yang tinggi sehingga dia bisa memberikan persaingan yang ketat terhadap seorang Aaron Wan-Bissaka ya. Plus juga untuk dirinya sendiri ya, untuk perkembangan karirnya. Nomor 21 Edison Cavani ya rela melepas nomor 7 ke nomor 21. Musim terakhir juga ini di Manchester United ya, karena kan dia hanya satu musim, belum ada kabar akan dikontrak perpanjang atau tidak. Cuman ya gua pikir sih akan lebih banyak dimainkan sebagai backup ya dari seorang Cristiano Ronaldo. Nomor 22 Tommy Heaton, ya ini kiper ketiga sih kalau gue pikir ya, dengan all due respect, dia kiper bagus tapi kalau menurut gue sih kurang konsisten ya, dan sangat wajar kalau ditempatkan di kiper nomor 3. Nomor 23 Luke Shaw ya semakin berkembang semakin bagus ya, mudah-mudahan konsisten tidak cedera. Nomor 25 Jadon Sancho, adaptasi ya merupakan faktor yang penting untuk seorang Jadon Sancho. Karena ya so far gue melihat sih belum bisa tune in banget ya dengan tim, dengan sistem. Dan ya kita datangkan dia ini kan dengan harga cukup mahal, dengan waktu tunggu yang cukup lama ya. Jadi semoga dia bisa cepet-cepet lah adaptasi supaya meramaikan persaingan di posisi gelandang serang dari Manchester United ya. 26 Dean Henderson, sempat digadang akan jadi kiper nomor 1, tapi menurut gue dengan ya konsistensi seorang David De Gea, Dean Henderson tampaknya akan balik lagi ya ke rotasi, squad rotation. Nomor 27 Alex Telles. Gua menantikan ini Alex Telles ya, mantan kapten dari Porto, didatangkan dari Porto juga musim lalu. Kalah saingan dengan Luke Shaw ya bisa dibilang, tapi ya gua harapin sih dia mampu fight back ya, sehingga ya bukan tidak mungkin dia yang akan mendapatkan tempat ya. Jadinya kalau dilihat dari sisi tim kan persaingan akan lebih ketat. Dua-dua ini baik Luke Shaw maupun Alex Telles akan mengatrol satu dan yang lainnya, dan ini yang menarik dari posisi ini ya. 29 Aaron Wan-Bissaka. Ya ini bek kanan andalan kita ya. Semoga ya lebih konsisten lagi. So far so good ya kan. Termasuk kebantu juga sih dia ini tidak dipanggil di timnas Inggris kalau gue pikir, jadi masa persiapannya dia bisa lebih matang ya. Nomor 31 Nemanja Matic ya, menurut gue ya ini jadi squad rotation ya, terutama di posisi defensive midfielder, karena di masa jayanya memang bagus Matic, tapi ya sekarang kita nggak bisa pungkirin ya faktor usia itu sudah ada pengaruhnya banyak terhadap seorang Nemanja Matic ya. Walaupun dari kabar yang gue dapetin ya, artikel yang gue baca, pengaruh Nemanja Matic ini di ruang ganti itu cukup besar ya, dan ini salah satu sisi positif dari seorang Nemanja Matic. 34 Donny van de Beek ya, season ini ya do or die ya, now or never. Dia harus fight back, dia harus ya kalau diberikan kesempatan kepada Ole Gunnar harus menunjukkan yang terbaik ya, karena at least posisi dia di timnas Belanda sekarang sudah tidak ada ya. Dia kalau ingin kembali lagi dia harus sering main. Caranya bagaimana? Yaitu tadi manfaatkan kesempatan dari Ole Gunnar dengan sebaik-baiknya kalau diberikan kesempatan ya, sehingga Ole Gunnar bisa percaya kepada seorang Donny van de Beek ini untuk mengisi yaitu tadi ya posisi tengah di Manchester United. 36 Anthony Elanga, ya gue pikir sih Elanga ini akan sulit ya mendapatkan jam
atau menit bermain ya dibandingkan dengan musim lalu, karena ya padatnya posisi di mana Elanga ini bermain ya. 39 Scott McTominay, ya ini juga gue nantikan ya comebacknya setelah cedera, karena ya duetnya dengan Fred sih menurut gue merupakan jantung ya dari lini tengah Manchester United musim lalu. Cuman musim ini ya Scott McTominay cedera. Gua harapin sih ya itu tadi ya, baik nanti dengan Fred atau mungkin dengan pemain lain bisa lebih konsisten ya, itu yang lebih penting, karena Scott McTominay ini kalau gua nilai ya dengan amatiran lemah di sisi konsistensi. Artinya begini, ada satu pertandingan dia tampil bagus banget, ada biasa-biasa saja, dan ada dia jeblok ya, plus juga kondisi fisiknya yang musim lalu lumayan sering ya cedera, dan ini yang gue harapin di musim ini bisa diperbaiki dari seorang Scott McTominay, karena gue pribadi gue berharap banyak bagi seorang Scott McTominay ini ya, untuk bisa menjadi pemain inti andalan dari Manchester United ya. 43 Teden Mengi ya, nomor 46 Hannibal, 47 Sola Soretire, 51 Matej Kovar. Ya, keempat pemain muda ini gue pikir sulit untuk mendapatkan menit ya bermain pastinya. Salah satu-satunya keuntungan sih adalah itu tadi ya, dia disertakan di tim utama, artinya dia bisa berlatih bersama dengan tim utama ya. Cuman untuk menambah jam terbang gue pikir sih tidak ada salahnya kalau mereka ini dipinjamkan, walaupun tidak semuanya langsung dipinjamkan ya, karena nanti tidak ada squad backup, tapi menurut gue bolehlah 1, 2 atau mungkin maksimal 3 pemain dari 4 terakhir tadi itu untuk dipinjamkan ya. Kurang lebih demikian, ngobrol-ngobrol ringan aja nih pendapat gua tentang squad yang sudah diresmikan ya oleh squad resmi dari Manchester United untuk Liga Inggris. Ya, kesimpulannya adalah cukup dalam, kualitasnya cukup bagus, terutama di sisi gelandang serang dan penyerang ya, sesak dengan kualitas yang cukup mumpuni ya. Jadi pemain-pemain yang mengisi posisi di sana itu betul-betul harus menunjukkan kualitasnya ya, bukan hanya di lapangan ketika bertanding, tapi sudah dimulai dari lapangan latihan ya di Carrington. Ini sangat-sangat luar biasa ya, karena kalau mereka ya tidak mampu mengambil hati atau mengambil perhatian dari tim pelatih Ole Gunnar Solskjaer ya, akan susah untuk mendapatkan tempat ya. Pun kalau sudah mendapatkan kesempatan harus menunjukkan penampilan yang bagus ya. Kalau tidak, yang ganti sudah ngantri, kurang lebih demikian. Oke, sekian ngobrol-ngobrol Jumat malam ya, menunggu hari Sabtu debut dari Cristiano Ronaldo. Mudah-mudahan suka videonya. Jangan lupa follow Twitter gue ya di _footballunited ya. Kita bisa diskusi di Twitter juga. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.